Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muhibbin Aulia Barus, para pencinta wali-wali Allah yang ada di Barus. Saat ini saya sedang berada di komplek pemakaman kuno Islam, komplek makam Mahligai, yang persisnya berada di desa Aidaka, Kecamatan Barus. Dan perlu kita ketahui bahwasanya komplek ini adalah komplek pemakaman kuno Islam yang terbesar yang ada di Barus. Bisa kita lihat di belakang saya ada ratusan nisan-nisan kuno Islam yang ada di komplek pemakaman ini. Dari hitungan jumlah nisan-nisan kuno yang ada di sini ada sekitar 215 pasang nisan kuno Islam. Jadi makanya komplek ini disebut sebagai komplek pemakaman kuno Islam terbesar yang ada di Barus. Jadi dalam video ini kita akan menunjukkan kepada sahabat-sahabat muhibbin sekalian bagaimana kondisi pemakaman kuno Islam, yaitu komplek makam Mahligai. Bagaimana bentuk dari nisan-nisannya, bagaimana isi daripada inskripsi beberapa nisan yang memuat inskripsi nama ataupun teks-teks kaligrafi Islam. InsyaAllah akan kita tunjukkan kepada sahabat muhibbin sekalian. Untuk itu jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Like, komen, dan share, terutama subscribe sahabat, agar channel kita ini semakin maju dan semakin berkembang. Jadi sahabat muhibbin sekalian, seperti inilah kondisi di areal pemakaman komplek makam Mahligai. Bisa kita saksikan ada ratusan pasang nisan yang ada di komplek ini. Kalaulah kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya komplek pemakaman Mahligai ini dulunya adalah komplek pemakaman umum, kemungkinan karena mengingat banyaknya jumlah nisan yang menunjukkan banyaknya masyarakat Islam di Barus pada zaman dahulu yang dimakamkan di komplek ini. Untuk bentuk daripada nisan-nisan yang ada di sini cukup variatif sahabat sekalian, cukup bervariasi. Kita akan tunjukkan model-modelnya satu persatu. Yang pertama adalah model batu biasa sahabat sekalian. Yang ini batu biasa tanpa dipahat dan tanpa diukir. Yang batu biasa. Kemudian yang seperti ini juga batu tapi sudah dipahat dan sudah diukir, sehingga bentuknya indah seperti ini. Jadi kebanyakan dari batu-batu nisan yang ada di Barus adalah cirinya seperti ini sahabat. Berbentuk lentera dengan ada mahkota bagian atasnya. Dari literatur yang kita baca bahwasanya nisan-nisan di Barus menggunakan model seperti lentera. Filosofinya adalah bahwasanya orang-orang yang dimakamkan di sini atau pemilik dari makam ini adalah seorang pendakwah. Maksudnya dibuatkan makam nisannya seperti lentera, menunjukkan ia telah menyebarkan Islam ke seluruh penjuru mata angin. Karena ini berbentuk oktagonal, 8 segi. Jadi menunjukkan
dia telah membawa cahaya Islam ke 8 penjuru mata angin. Yang ini juga sama, sahabat. Berbentuk lentera, seperti lentera orang-orang Arab yang biasanya digantung di depan rumah atau di tengah-tengah rumah sebagai filosofi bahwasanya orang ini adalah seorang pendakwah, orang yang menyebarkan ajaran Islam ke seluruh arah mata angin. Ada juga yang bentuknya seperti ini. Ini juga terbuat dari batu, sahabat. Tapi sudah diukir dan dipahat sedemikian rupa sehingga indah dilihat oleh mata. Isi inskripsinya adalah yang ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ornamennya luar biasa. Ini menunjukkan bahwasanya peradaban di Barus pada zaman dahulu sudah sangat maju. Bisa menghasilkan ukiran batu nisan seperti ini, sahabat. Allahu Akbar. Luar biasa. Yang selanjutnya, yang seperti ini, sahabat. Dia dibiarkan bulat seperti model awalnya, batu biasa, namun tetap dibentuk sehingga bulat persis. Dan ada ornamen teratai di atasnya. Cukup variatif nisan-nisan yang ada di komplek ini. Mulai dari model yang paling sederhana sampai pada model yang full ornamen. Masya Allah, luar biasa. Ada juga yang seperti ini, sahabat. Ini batu besar, batu cadas. Batu besar dipahat menjadi ukuran seperti ini, bentuk seperti ini, dan di atasnya ada ornamen bunga teratai. Ini pasangannya juga sama. Batunya dipahat untuk menyerupai bentuk tabung seperti ini, namun ukurannya cukup besar. Dan di atasnya ada ornamen bunga teratai. Sahabat sekalian, untuk kelompok yang ini dominan menggunakan model lentera yang pertama tadi. Luar biasa. Ukurannya juga variatif. Yang ini agak kecil, yang ini juga lebih besar dari yang ini, dan yang paling ujung yang paling besar. Biasanya orang yang paling depan tuh adalah tuan gurunya. Jadi ada satu ciri khas di makam Mahligai. Biasanya makam yang paling depan biasanya selalu lebih panjang daripada makam yang di belakangnya. Misalnya ini, sahabat. Yang ini nisan kepalanya dan ini nisan kakinya. Panjang. Dibandingkan yang di belakang, ini yang di belakangnya ukurannya pendek-pendek. Sedangkan bagian depannya yang merupakan mungkin guru atau imamnya atau mursyidnya mungkin selalu lebih panjang daripada makam yang di belakangnya. Ini adalah makam dari Syekh Muazzam Shah, Maha Guru, yaitu guru dari Syekh Imam Khatib. Sedangkan makam Imam Khatib adalah yang di sana. Mari kita saksikan, sahabat. Jadi yang di atas sana adalah Syekh Muazzam Shah, dan yang ini adalah murid dari Syekh Muazzam Shah, yaitu Al-Imam Syekh Khatib
sebenarnya Imam Syekh Khatib adalah murid dari Syekh Muazzam Shah. Dari mana kita tahu informasi ini? Adalah dari inskripsi nisan bagian kepala ini. Di sini memuat inskripsi sahabat-sahabat sekalian. Nih, Imam Khatib, kita perjelas dulu. Imam Khatib Murrah Tilmiz Al-Syekh Imam Muazzam Shah. Masih ada inskripsi di sini. Cuman inskripsi informasi utama adalah bahwasanya ini adalah makam dari Syekh atau Imam Khatib yang merupakan murid dari Syekh Muazzam Shah yang kita tunjukkan tadi, yang di atas sana, yang nisannya panjang tadi. Dan fenomena itu, fenomena nisan bagian depan atau makam bagian depan yang paling mengarah ke kiblat selalu lebih panjang dari makam yang bagian belakangnya. Ini adalah pasangannya, adalah merupakan makam dari Al-Imam Syekh Khatib. Sedangkan yang di belakangnya ini pendek-pendek, sahabat. Yang ini pendek-pendek. Sedangkan imamnya panjang. Ini mungkin isyarat bagi kita bahwa pemilik dari makam ini adalah mungkin ia mursyid, atau mungkin ia imam, atau guru dari murid-muridnya di belakang. Wallahu a'lam. Sahabat muhibbin sekalian, kemudian dari beberapa nisan yang memuat inskripsi nama adalah nisan yang ini, yaitu ini adalah makam dari Syekh Zainal Abidin Ilyas Syekh Samsuddin. Dari mana kita tahu informasinya? Adalah dari inskripsi yang ada di nisan bagian kepala. Jadi tidak semua nisan-nisan di sini yang memuat inskripsi, sahabat. Banyak nisan-nisan di sini yang sama sekali polos, tidak memuat inskripsi apapun. Ada yang memuat hanya inskripsi kaligrafi saja, kaligrafi Islam, ayat Al-Quran. Ada yang hanya memuat kalimat tauhid, dan ada sedikit di antara nisan-nisan di sini yang memuat nama yang sudah kita tunjukkan tadi. Sahabat sekalian, yang paling fenomenal adalah makam yang ini, yang merupakan makam dari Syekh Rukunuddin yang wafat malam 13 Safar tahun 48 Hijrah. Tutup usia dalam usia 102 tahun 2 bulan 10 hari. Ini sebenarnya bukan nisan asli beliau, karena nisan daripada Syekh Rukunuddin sudah diamankan dan dibawa ke museum yang ada di Medan, Sumatera Utara pada awalnya sebagai alat bukti penelitian atau bukti ketika diadakannya seminar untuk menentukan wilayah mana yang pertama sekali dimasuki oleh Islam di Indonesia. Jadi nisan daripada Syekh Rukunuddin yang beliau wafat pada tahun 48 Hijriah dijadikan sebagai bukti pada waktu itu, dan akhirnya nisan beliau disimpan dan diamankan di Museum Medan, Sumatera Utara. Jadi ini bisa kita katakan, sahabat, sebagai bukti tertua bahwasanya Islam sudah masuk ke Indonesia sebelum daripada tahun 48 Hijriah.
Karena Syekh Rukunuddin wafat pada tahun 48 Hijriah. Tentu sejak ia datang ke Barus, jauh sebelum daripada tahun 48 Hijriah. Begitulah kira-kira sahabat Muhyiddin Aulia Barus. Kondisi daripada pemakaman makam Mahligai dan beberapa nisan-nisan penting yang ada di sini yang memuat informasi penting bagi kita. Yang tidak bisa kita bantahkan bahwa Barus adalah titik nol peradaban Islam di Indonesia dan Nusantara. Wallahu a'lam.